Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سيدنا ومولانا السلطان الأولي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد أبو القاسم بن البكر لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح المرشد وشيخنا المرحوم طاهر رحمه صالح وجد المرحوم طاهر عبد الراشد وابنه المرحوم طاهر كبير صالح غفر الله له وكذلك إلى أرواح المرحوم طاهر حجي عبد الحميد وعلى آلهم وأزواجهم وذرياتهم وجميع طلابهم بالله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian pada sesi terakhir setelah sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita sehat dalam majlis ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita kesehatan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluasan rezeki dari kita rezeki halal rezeki berkah. Kemudian kita selamatkan jari dari sedikit dan rahmat berupa penyakit. Mudah-mudahan kita akan selalu penyakit dan kesehatan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesehatan dan keafiatan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan selalu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi selalu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiba kedua dengan taat anak jadi terpaku balu tersesuai kita. Mudah-mudahan terima selalu amal ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terluasan kubur kebenaran kuburna. Terjadilah kubur daripada taman-taman surga. Lahadin yang kullu niyatin salih barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlika tanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqika tahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah kami yang saya hormati, marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat
yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat beriringan salam tak lupa kita aturkan penjunjungan akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat dan tetap kita bacakan, kita bersama keluarga kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahui oleh mu'alif talib bahwa niat itu dengan sekira-kira dipesertakan dengan takbiratul ihram terbagi atas 3 bagian. Yang pertama dinamakan dia muqaranah kamaliyah, dan yaitu ada kalanya tafsiriyah dan ada kalanya ijmaliyah. Dan surah yang pertama serta menghadirkan ia akan sekalian rukun sembahyang yang 13 dengan satu-satu, dan barang yang wajib ta'arud dengan dia Allahu Akbar, hal keadaan beserta alif Allah hingga Akbar. Dan inilah yang diamalkan pada sekalian manusia dan sekalian negeri besar-besar dan kecil, dan sekalian masa dahulu dan sekarang. Dan dari karena inilah panjangkan Allahu Akbar supaya mudah menghadirkan niat padanya berselain takbir intiqalan, maka yaitu sunnah memanjangkan dia sekira-kira tiada keluar daripada 7 alif dan 14 baris. Kata setengah ulama sekira-kira tiada keluar daripada 4 pada Quran, yaitu 3 alif dan 6 baris. Dan tempat yang dipanjangkan itu pada lafaz Allah, jangan pada lafaz Akbar. Jamaah mudzakarah yang saya hormati, insyaallah kita akan lanjutkan mudzakarah kita dalam kitab Kashful Kiram fi Bayani Niyah di Takbiratul Ihram. Ini kita masih di dalam niat di dalam Takbiratul Ihram. Jadi musannif kitab ini menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan takbir, mulai dengan takdiman dan ketika takbir ini ada 2 rukun daripada sembahyang yang akan kita lakukan. Yang pertama itu takbiratul ihram, yang kedua yaitu membaca niat di dalam hati. Untuk lebih mudahnya kita ketika kita menghadirkan niat di dalam hati yang bersamaan dengan takbiratul ihram ini, diajarkan oleh para ulama dipanjangkan dia. Ketika kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, ini kita panjangkan. Dan letak panjangnya niki di kalimat Allah. Jadi tahu tepi luang yang ada di kalimat Allah, jadi ada kalimat Akbar. Misal ketika ada takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan Allah panjangkan tak Allah niki, maka disitulah kita hadirkan yang di dalam hati itu. Ini sampai ada salah. Ketika kita berniat di balik takbiratul ihram itu bila lafaz hamzahnya di Allah niki Allahu Akbar, salah. Atau di lafaz akbar, misal Allahu Akbar, ini salah. Jadi yang betul itu ialah di lafaz Allah ini tak berbeda. Allahu Akbar. Nah ini sampai kembali. Dan panjangnya lafaz Allah ini ketika kita takbiratul ihram dindik sampai lebih daripada hukum 4 di dalam Al-Quran. Hukum 4 dalam Al-Quran ini paling bilona adalah 6 baris atau 6 harokat. Jadi 6 harokat, 3 alif atau 6 baris atau 6 harokat. Jadi ketika kita mengucapkan
takbiratul ihram yang akan dibarengi dengan niat. Kemudian yang kedua, dinamai akan dia muqaranah basithah. Dan arti basithah itu seperti yang mengatakan dia oleh Syihabuddin Qaljuri dalam Hasyiah Mahalli bahwa mengkosongkan ia akan perbuatan sembahyang pada lafaz Allah umpamanya dan zuhur dan lainnya pada ha. Ini kan lafaz Allah ini tulisannya alif, lam, kemudian ha. Ini kalimat daripada kata Allah atau lafzul jalalah Allah ini hurufnya arah alif, arah lam, kemudian ha. Nah kemudian ketika kita berniat mengkosongkan ia akan perbuatan sembahyang dan sengajaku sembahyang. Niki terucapan dia di dalam hati ini di dalam lafaz Allah. Allah di depan huna. Nah kemudian lafaz zawarna di pas tadi ucapan hu baru terkena sajaku sembahyang huna zawar di dalam hati itu. Dan niat fardunya pada akbar atau dan niat fardunya dan ketika kita melakukan sembahyang fardu niki ucapan akbar. Jadi ucapan Allah sajaku sembahyang, Allahu zuhur, akbar fardu. Ya tahu di dalam pendapat yang lain ketika kita mengucapkan lafaz Allahu niki dan fardu pada ha. Dan dinamai pula muqaranah basithah ini akan muqaranah tauzi'an karena arti tauzi' itu bersuka-suka dan sudah engkau lihat bahwasanya bersamaan dengan arti basithah. Dan ulama yang dahulu membedakan ia antara keduanya, tetapi masalah itu berkaitan kepada naqlu dan sudah engkau lihat naqlu daripada Syekh Qalyubi. Kemudian ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar ketika ada takbiratul ihram, misal kita baru mengucapkan Allahu di dalam hati itu sajaku sembahyang fardu akbar zuhur, atau bapak bu itu berucap Allahu di dalam hati itu berniat sajaku sembahyang fardu akbar. Ucapan itu adalah mulut yang berucap akbar, di dalam hati itu berucap isa. Dan ini ia nanti terkena muqaranah berbarengan lafaz takbir Allahu Akbar, takbir ihram kecil ya di dalam hati itu. Dan yang ketiga muqaranah Arabiyah dan lagi akan datang bicaranya insyaallah taala. Demikian muqaranah Arabiyah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Faedah. Ini satu faedah, kebanyakan daripada manusia kena bala dengan was-was. Nah, ini kenapa kita perlu dijelaskan atau pada kita daripada cara kita berniat takbiratul ihram ini, karena apabila kita ketika sembahyang dikebarengi niat ketika takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyang yang kita lakukan. Dan syarat niat ini arahnya di dalam hati. Oleh karena itu, bahkan dalam kitab ini sampai luar biasa panjang secara rinci dan kejelasan daripada bab takbiratul ihram ini. Jadi bab takbiratul ihram ini secara rinci dan kejelasan dalam kitab ini. Karena Nabi arah sopo manusia sopo dengan niki arah bala isi menimpa atau arah penyakit di dalam diri niki adalah penyakit was-was. Jadi ada penyakit was-was ketika takbiratul ihram. Kata Syekh Aziz di dalam Hasyiah Fathul Qarib bahwa orang itu
kurang akalnya atau kurang agamanya. Penyakit waswas niki ketika datang ke salam Allah sampai 50 juga kita lah menjadi takdir. Nah, ini adalah penyakit waswas. Kata Syekh Aziz di dalam Hasyiah Fathul Qarib, penyebab daripada penyakit waswas ini pertama ialah kurang akal. Jadi kurang akalnya atau kurang ilmunya. Kemudian yang kedua penyebab waswas ini ialah karena kurang pemahamannya tentang agama. Bahkan di dalam suatu kitab seorang ulama mengatakan al-waswasatu khawlun fil adli au jahlun fid din. Jadi waswas ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dia dalam berilmu atau kurangnya dia memahami agamanya sendiri. Jadi agama Islam ini adalah keyakinan. Kemudian setelah teryakin kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebenar-benar Tuhan yang berhak disembah. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah. Maka kewajiban sebagai umat Muslim ini ialah melaksanakan sembahyang. Dan ternyata di dalam sembahyang ini arah rukunnya. Salah satu bahkan di awal rukun sembahyang ini ialah niat dan takbiratul ihram. Nah, dan ternyata banyak orang ketika ada sembahyang takbiratul ihram melakukan rukun sembahyang yang pertama dan kedua ini harap penyakit di dalam hatinya. Dan ini kata Syekh Aziz dalam Hasyiah Fathul Qarib disebabkan karena kurangnya dia memahami agamanya. Maka mengulang-ulang seorang akan takbir. Jadi kamu ulang sampai terukuri takbir. Tiada dengan kosong suatu atau dengan kosongkan zikir seperti Allahu Akbar walhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Niscaya tiada memberi mudarat atau dengan kosong perbulan niscaya keluar dengan tiap-tiap yang genap dan masuk dengan tiap-tiap yang kasar atau yang kaji. Jadi lamun tawaswas niki dalam sunnah sembahyang niki negara tidak akan membatalkan sembahyang kita, tidak akan merusak pahala sembahyang. Lamun waswas ketika kau baca misal doa iftitah Allahu Akbar walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam, waswas itu maka tidak akan merusak daripada sembahyang. Tetapi ini akan merusak sembahyang. Bahkan dikatakan tidak sah salat yang kita lakukan apabila ketika kita melakukan sembahyang ini ternyata setelah takbir Allahu Akbar bukan berniat dulu supaya apa kami alimullah Allahu Akbar sebutnya supaya ini lagu di dalam tu maka kita sebut parmuna dulu alimullah Allahu Akbar jadi kuat sebut menjadi makmum sampai 50 ulang-ulang ini. Bahkan dia ketika penyakit waswas dalam diri dan ini ketika ulang si pertama batalan dosa pada si kedua dia tak dulu ni. Ternyata orang takbir si kedua malik batalan sembahyang ulang yang malik sampai dekat kedua sampai dosa pada lama genap anti lepas sidaku atau lama ganjil anti lepas sidaku takbiratul ihram. Nah ini akan merusak daripada sembahyangnya. Jika mengkosongkan ia keluar daripada sembahyang dahulunya. Dan jika syak seorang adakah takbiratul ihram atau tiada lalu ia takbir niscaya tiada sah takbirnya. Jadi tidak akan sah takbirnya apabila
dia ketika takbiratul ihram ini tidak mengucapkan niat. Atau ketika mau takbir Allahu Akbar, mau membaca Fatihah, kemudian di pertengahan sembahyang nantinya ingat, dia lebih lagi was-was. Wah, setengah membaca Fatihah, dia was-was ke. Wah, dia membaca niat, saya tak bisa sembahyang. Lalu lanjut tamin, maka tetap sembahyangnya itu dikatakan rusak, karena dia sudah menyiapkan dirinya untuk keluar daripada sholat itu sendiri. Jadi ketika memulai takbir, yakin di dalam diri kita, insya Allah dengan keyakinan yang sudah kita tanamkan dalam hati tadi, dan kita lakukan dengan sebaik mungkin ketika takbir dan barengi dalam niat dalam hati tadi, maka sembahyang tadi akan dikatakan sah. Nah, jika atau tiada lalu ia takbir, niscaya tiada sah takbirnya. Dan jikalau takbir ia dengan niat 2 rakaat, kemudian maka takbir ia dengan niat 4 rakaat, tiada sah takbirnya itu. Dan jika takbir imamnya 2 kali, niscaya tiada memudaratkan ia karena ditinggalkan atas yang akmal atau yang sempurna. Jadi ketika berniat, ternyata ketika berniatnya padahal ada sembahyang Isya, sembahyang Isya ini kan 4 rakaat. Ternyata ketika berniat 2 rakaat, maka tidak akan sah sembahyang. Jadi perlu tahu, insyaallah yang moral, lamun usaha yang gitu untuk menggunakan bahasa Arab, lamun 2 rakaat ini, lamun 3 rakaat 3 rakaatin, lamun 4 rakaat 4 rakaatin. Ini kita menggunakan bahasa Arab. Yang kurang lamun 2 rakaat ini, lamun 3 rakaat 3 rakaatin, lamun 4 rakaat 4 rakaatin. Atau mungkin itu saking tawatur, biar kenapa lang kudu bahasa Arab ini sakit apa bilang ketemu sembahyang dengan diri kita. Kemudian kamu dia kudu bahasa Sasak, sengaja aku sembahyang fardu Isya. Itu di dalam hati kita. Sah atau dia kudu bahasa Sasak? Sah. Yang penting niat sedikit harusnya pada disilukan kosong harus tak. Pertama, musallina niki harus disebutkan, kemudian ta'arud niki kefarduan harus disebutkan ketika ada sembahyang fardu, kemudian ta'yin sembahyang nabi jika tegawih, mau sembahyang Isya sembahyang tegawih, ada sembahyang Isya. Yang 3 inilah yang wajib ada ketika kita berniat. Dan sunnah menilik dahulu daripada takbir kepada tempat sujudnya, dan sunnah merendahkan kepalanya pada sedikit. Jadi ketika kita sebelum takbir, ini serius dulu kesujudan tu, sana diberica, sana boleh dimana boleh kesujudan. Ternyata pas takbir dulu biarlah sampai doa lagi bila doa. Allahu Akbar, mudah kita kayak teman. Yang paling jadi kita mungkin tanpa sujud teman. Nah, jadi ketika sebelum melakukan daripada rukun pertama sembahyang ini, perhatian dulu dengan jasmani, tawaf bersih dengan najis, pakaian atau bersih dengan najis, tempat yang kita gunakan untuk sembahyang kesujudan atau bersih dengan najis. Nah, jadi karena apabila terdapat najis di awak, di badan, atau di pakaian atau di persujudan ke tempat tausi dan tersujud, maka sholat yang kita lakukan tidaklah sah. Kemudian daripada was-was sedikit, di dalam kitab Tuhfatul Habib, al-waswasatu inda takbiratul ihram min tala'ubis syaitan.
Jadi was-was ketika takbiratul ihram ini adalah bagian dari godaan setan, permainan setan ketika terwas-was. Pokoknya di dalam ilmu usul fiqh al-yaqinu la yazalu bisyakki. Jangan teryakin diri ini kata guru diri ini kena terkalah isi daripada was-was. Yang penting terikhtiar diri sempurna mungkin, sebaik mungkin ketika itu mulai takbir ketika itu was-was sebaiknya. Karena maka data arah takbiratul ihram. Nah ini pengertian dari takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram ketika sebaiknya ini takbiratul ihram? Kenapa juga ketika takbiratul ihram ini harus kepanjangan Allahnya dibandingkan daripada takbir intiqal? Karena pertama harus dipanjangkan kalimat Allah ketika takbiratul ihram ini karena dia bermakna daripada niat di dalamnya. Berbeda dengan takbir intiqal. Misalkan takbir intiqal, misalnya terruku sunnah mengucapkan Allahu Akbar. Dan tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan tersujud Allahu Akbar. Ini berbeda kerja ketika takbiratul ihram. Namun takbiratul ihram bila nafas Allah. Karena di dalam hati tadi kita bagian. Kemudian kenapa dinamakan dia takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram karena seorang dan takbir niki yang tadinya halal menjadi haram. Jadi yang tadinya halal menjadi haram. Contoh misal ain namanya. Sebelum sembahyang kamu jadi main kamu halal. Nasi kamu ketika sebelum sembahyang halal. Kamu dapat keluar roti dia aja kamu. Itu semua bagian merokok kamu ketika sebelum sembahyang. Nah ternyata ketika mulai takbir Allahu Akbar yang tadinya halal menjadi haram, maka tidak sah sholat apabila orang tersebut ketika dia sembahyang sambil makan dan minum. Allahu Akbar, kesakuin, saking dilupanya dirinya minum, perlu dijaga bakal orang. Kesakuin nanti enggak ke pawon nanti lebih dari minum dia terus. Sambil bersalakam. Nah, kita ada sembahyang, maka tidak sah. Walaupun yang kita minum ini adalah minuman halal. Atau memang ketika ada puasa, misal sekali lalu di sini membuka, jadi kewajiban orang bisa ajar orang yang masih Allah. Susu pada sembahyang berjamaah, hei cok sambil ngeluaran korban, sambil takbir, sambil baca Alhamdulillah Al-Fatihah, sambil ngangkat. Maka tidak semua pun yang dimakan itu adalah makanan halal. Karena nanti syarat takbiratul ihram ini membedakan daripada yang halal, yang tadinya halal sebelum kita sembahyang, maka akan haram ketika kita telah melakukan takbiratul ihram. Tetapi nanti ketika selesai sembahyang, buku sembahyang tadi itu salah, maka yang tadinya haram ketika kita sholat menjadi halal. Ini daripada pengertian daripada takbiratul ihram. Kemudian kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan diberikan pahala yang kita lakukan. Semua pekerjaan yang kita lakukan ini diberikan pahalanya, ganjarannya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Begitupun salat yang kita lakukan. Begitupun salat yang kita lakukan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sering kita ulang dalam hadis ini untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita pribadi bahwasanya ketika kita melakukan sebuah ibadah
atau amal baik, lakukanlah itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Yang kita melihat sembahyang niki dalam niatan niki secara lengkap. Ketika kita melihat balas baik sausolli fardhu syai' ar-rabatin adaan mahmuman lillahi ta'ala. Sembahyang yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena orang lain, bukan karena untuk disanjung, bukan karena untuk dilihat oleh orang. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, tarkul amali li ajli nasi riya, wal amalu li ajlihi syirk. Meninggalkan sebuah kebaikan lantaran takut dilihat orang, niki dikatakan oleh Ibnu Taimiyah niki riya. Karena kita riya lamun bulan gawe kebagusan lantaran takut dan serius dengan. Karena itu riya. Wal amalu li ajli syirk. Malik terbegawe ya lantaran untuk serius dengan dikatakan dia syirik. Bahkan pernah dikisahkan sebagai penutup pernah dikisahkan daripada sahabat baginda Nabi SAW adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah suatu ketika dia kena bertokol kepada sahabat. Tokol dia kepada sahabat. Kemudian di masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi SAW keluar menghampiri mereka. Dan ketika bertolaknya, dia kadang ngerasa masih Dajjal. Cuma ketika kiamat itu suruh Dajjal luar biasa tipu muslihat siaran Dajjal cuma ya pada dia kadang cerita. Kemudian ketika syukur baginda Nabi SAW, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang tipu dayanya ini berlebih dajjal, yang cobaannya niki berlebih dajjal. Ini dasar Rasulullah SAW tiba bersahabat. Kemudian sahabat ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, bala ya Rasulullah, kami benar ya Rasulullah, kami akan mendengar apa yang engkau sampaikan. Kami ingin mendengar apa yang engkau sampaikan ya Rasulullah. Apa itu fitnah? Apa itu keburukan yang lebih kejam, yang lebih durhaka daripada Dajjal? Keburukan itu kata baginda Nabi SAW, syirkul khafi, syirik khafi, syirik yang sama-sama. Jadi syirik niki ada syirkul akbar, syirkul akbar atau syirkul zahir. Syirik yang nyata dengan isi Hindu menyembah dewa-dewa, dengan Kristen menyembah berhala, menyembah Yesus. Ini karena syirkul akbar atau syirkul zahir, syirik secara nyata. Tiba-tiba baginda Nabi SAW mengatakan syirkul khafi, syirik yang sama-sama, isi seluruh syirik. Ini bahasa baginda Nabi SAW. Nabi ceritakan syirkul khafi niki, dia ceritakan syirik yang sama-sama niki. Syirik yang sama-sama niki adalah ketika seorang laki-laki, kita sebagai umat baginda Nabi SAW, laki-laki maupun perempuan, ketika kita melakukan sembahyang, memperindah sembahyang lantaran terserius dengan. Jadi lantaran terserius dengan. Misal Mansuri ketika ada sembahyang berjulu di rumah perhodangan, jarak agama Allah Rasul. Kemudian kira-kira mulia di mana ada jemaah. Takbir ya Allah. Imam rakaat pertama imam datang dengan rakaat kedua mulai dengan rakaat pertama tiba-tiba kare Allah
Pikiran sih bahaya. Atau ketika berjamaah, ketika jadi imam. Ketika jadi imam, pas sembahyang pesan aja, cukupan kudu kita atai nak kerja kudu. Kagak mau kita atai nak kerja kudu. Pas bisa banyak ngomong jadi imam, Allah apa? Pertama berulang dua makmum. Cukup pakai kudu. So, berulang akan datang. Kalau belum makmum ke asal mereka lama ya tersaladun gitu. Sambil asal terus. Ini masih beraya. Andai kalau orang tak adil, si makmum. Nah, niki daripada dikatakan syirkul khafi, syirik yang sama-sama. Jadi itu kenapa bisa terjadi syirik yang sama-sama itu? Alatnya penyakit hati dalam niat, di dalam hati. Padahal ketika sembahyang biasa saja kudu cukup pak. Nah, karena di dalam hati sering dengan nyeri sembahyang, alhamdulillah. Dalam hati mengingatkan untuknya bilang ayat Cina baca, kemudian asrama ya antik dan mulai tajud niat di dalam hati. Nah, ini dikatakan syirkul. Begitu pun niat ketika sembahyang. Jadi lamun sembahyang lillahi ta'ala, ingat ini niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala detik karena ajuan manusia. Karena sangat rugi kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita melakukan sebuah ibadah ini semata-mata untuk meminta ajuan manusia. Jadi sangat rugi. Carilah kita untuk dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian batur takbir Allah Akbar kan saya akan politik tertentu bagaimana bawa terus setiap lo akan tapi akan lain hukumnya jadi jumpa. Jadi ketika sembahyang bergerak kalau mazhab Imam Syafi'i ini bergerak 3 kali berturut-turut ini dapat membatalkan sembahyang. Dia bergerak telur-kuli, boleh takbir Allahu Akbar. Ini sebab itu dia memang bau kedewan dunia si gondrong dia berdiri maka sederhana takbir berdiri maka sederhana takbir kalau ini. Beda setelah takbir adalah nah ini dalam mazhab Imam Syafi'i batal sembahyangnya ketika bergerak daripada 3 kali. Ini dia tidak perlu perhatian daripada yang membatalkan sembahyang. Allah a'lam. Nah ini kemudian mungkin munas penjelasan kepada jemaah. Ini kita berayam kita sama tonton pada remaja dan ini kebetulan ada di sini lalu di luar negeri ada di sini lalu berusaha ada di sini lalu kita pegawaian ini sama tonton Burhanuddin anak mesti lalu ngatong ya. Aku dia jadi anak orang. Kerja Riana di Suwati, dekat sama tahu si Bapak Habis. Kerja berimam tauhid. Jadi anaknya isi lalu sedikit di Bapak lalu sedikit. Mudah-mudahan pada macam ini kita Allah Subhanahu wa taala selamat dalam perjalanannya sampai tujuan yang secara selamat. Kemudian kita Allah Subhanahu wa taala rezeki halal, rezeki berkah. Kemudian tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala
Kemudian ini perlu masih sampaian khususnya kita sahabat Ustaz Fitriadi Akbar Fitra anaknya isi Tuan Nato Iki yang lalu ke Mekah untuk belajar untuk lalu ngaji. Mudah-mudahan Iki sahabat Fitra kesampaian kita Mekah dengan segala selamat, kesehatan jasmani dan rohaninya. Nanti jika kita insya Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, nanti kita insya Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak untuk dapat mengamalkan kelak ilmunya ketika ada kembali pada kita di rumah kita di sini. Ala hadhihi wa qawlihi as-salih barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma laqad istaqbalaka wa 'allamtana wa fadluhu ilayka 'inda hajatina wa la tunsina bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا عليا منصورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اتيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة. فلا تختمنا بسوء الخاتمة. فلا تختمنا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita tutup berdoa kita dengan membaca Al-Qur'an majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.